Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik dan kebaikannya tidak pernah henti-hentinya mengalir dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk semua berkat kebaikan Tuhan yang kami alami dan rasakan setiap hari. Terima kasih untuk hari baru ini. Kami boleh ada lagi karena anugerah-Mu. Dan kami percaya Tuhan sediakan perkara-perkara baik buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 12 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Saudara yang dikasih Tuhan, semua maskapai penerbangan umumnya melarang penumpang untuk membawa durian karena baunya yang menyengat. Sebagian orang merasa heran kenapa orang lain tidak suka bau durian. Kita perlu mengerti bahwa apa yang mungkin tercium harum bagi kita, belum tentu harum bagi orang lain. Meskipun sudah ada larangan, tapi masih ada saja orang yang berusaha membawanya masuk ke dalam pesawat dengan membungkusnya rapat-rapat. Namun karena baunya yang sangat menyengat, sekalipun sudah dibungkus rapat, baunya itu tetap tercium. Pihak maskapai biasanya akan memberikan sanksi berupa penyitaan ataupun denda bagi penumpang yang melanggar, serta larangan untuk bepergian dengan maskapai yang sama. Berbeda dengan durian, tapi punya kesamaan. Ada pepatah tentang sepandai-pandainya menutupi bangkai, baunya akan tercium juga. Nah, ibarat seperti bangkai, dosa yang ditutupi pada akhirnya akan ketahuan juga. Keburukan dan kejahatan yang disembunyikan suatu saat akan nampak. Di hari penghakiman, Tuhan akan membuka semuanya. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Dalam Lukas 12 ayat 2 ini, Tuhan berkata, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Tuhan Yesus sedang mengajarkan secara khusus kepada para murid-Nya untuk memberikan mereka pengertian dan hikmat dalam menghadapi situasi dan orang-orang di sekelilingnya, agar mereka berhati-hati serta bijaksana dalam bersikap dan juga berkawan. Mereka juga perlu berhati-hati dalam mendengar dan meneladani seseorang. Sebelum perkataan dalam ayat 2 ini, Tuhan Yesus mengatakan, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Orang Farisi adalah orang-orang atau golongan yang punya pengaruh secara keagamaan. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan syariat agama, syariat hukum Taurat. Mereka adalah orang-orang yang dihormati sekaligus ditakuti, karena setiap pelanggaran akan mendapatkan hukuman dan konsekuensi dari orang-orang Farisi. Tuhan tahu bagaimana hidup orang Farisi. Tuhan Maha tahu. Dan itu sebabnya Tuhan katakan, hati-hati atau waspada terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Meskipun kelihatannya mereka rohani, sangat taat, kelihatan saleh, tapi di balik itu semua orang-orang Farisi ternyata umumnya memiliki kehidupan yang munafik. Dan kemunafikan itu ibarat seperti sedang membawa bangkai yang berusaha ditutupi rapat supaya baunya tidak tercium orang lain, tapi pada akhirnya tercium dan ketahuan juga. Setiap perbuatan kita, setiap apa yang kita lakukan, tindakan kita, yang dibuat oleh tangan kita, yang dilihat oleh mata kita, apa yang kita katakan, cara hidup kita, semuanya Tuhan tahu dan akan diungkapkan di dalam penghakiman yang terakhir. Tuhan tidak mau para murid-Nya memiliki cara hidup seperti orang-orang Farisi yang munafik, yang kelihatannya baik di luar tapi busuk di dalam.
Dan kerinduan atau keinginan Tuhan ini sama juga terhadap kita. Sebagai murid-muridnya yang hidup saat ini, Tuhan mau saudara dan saya tidak hidup dalam kemunafikan, tapi hidup dalam ketulusan, kejujuran di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita memakai topeng. Di luar rumah kelihatan baik, di gereja kelihatannya begitu rohani, di depan orang lain kelihatannya begitu saleh. Tapi di dalam keluarga, di rumah, kita adalah orang yang tidak berlaku benar. Dalam kesendirian, kita ternyata banyak melakukan dosa-dosa. Tuhan tidak mau hal yang demikian terjadi atas kita. Tuhan tidak mau kita bersikap munafik di hadapannya. Dalam Yeremia 12 ayat 3, Yeremia berkata, "Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau." Percuma dan sia-sia kita mau menutupi segala keburukan kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan dari Tuhan, sebab Tuhan Maha Tahu dan Dia mengenal hati kita. Dia melihat apa yang kita perbuat, dan Dia tahu semua rencana-rencana kita. Mari hidup dalam kejujuran, ketulusan di hadapan Tuhan, supaya ketika semuanya akan diketahui, kita akan muncul seperti emas, karena kita senantiasa hidup dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan, menegur dan mengajar kami untuk tidak hidup dalam kemunafikan, tapi dalam kejujuran, dalam transparansi di hadapan Tuhan. Tolong kami, ubahkan kami, sehingga kami tidak hidup munafik, tapi sungguh-sungguh terbuka di hadapan-Mu. Benar-benar jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Tuntun kami selalu Roh Kudus untuk melangkah di dalam kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, pertolongan-Mu, dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.